Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya di perkuliahan ini, ya. Dimana perkuliahan ini membahas tentang seminar tugas akhir, ya. Yang mana seminar tugas akhir ini akan dijadikan proposal, ya. Akan dijadikan proposal untuk melaksanakan tugas akhir. Jadi di mata kuliah ini, ya, kalian ini diharuskan membuat proposal dan mempresentasikan proposal tersebut, dimana nanti pas sebelum UTS, jadi UTS-nya itu nanti akan dinilai dari proposal yang dibuat, gitu ya, yang dibuat sesuai dengan panduan Sanggabuana, ya, Universitas Sanggabuana Teknik Mesin. Jadi Bapak harapkan untuk tugas ini, ya, tugas UTS, ya, UTS, dan nanti pas UASnya itu presentasi proposal tugas akhir. Nah, nanti yang pas UTS itu kalian membuat proposalnya berupa PDF maupun Word, silakan, boleh, ya. Terus nanti pas sudah betul Bapak periksa, koreksi, ya, baru nanti ke tahap PowerPoint. Udah ke PowerPoint baru nanti ke presentasi, ya. Nah, nanti presentasi maupun PowerPoint-nya itu dikirimkan lewat email. Jadi emailnya nanti dikirimkan lewat email, dan proposal presentasinya juga dikirimkan lewat email. Nah, ini kenapa Bapak di sini membuat video, tidak Zoom, ya, karena kelasnya di sini banyak yang karyawan. Jadi kalau jam segini kan banyak yang kerja, takutnya nggak bisa hadir kalau pakai Zoom, ya. Jadi di sini direkam dan nanti dijadikan bahan untuk materinya, ya, materi seminar, ya. Baik, tidak terlalu lama, Bapak akan contohkan di sini, ya. Ada proposal di sini, ya. Ada proposal tugas akhir. Nah, di sini. Nah, ini yang dulu, ya, yang pernah mengerjakan tugas akhir. Jadi di sini pertama ada cover, ya. Nah, cover di sini ada panduannya, lihat di panduan, ya. Ini sebenarnya ini satu aja cukup, ya, satu cover. Ini karena mungkin satu untuk covernya, satu untuk yang kertas biasa, mungkin gitu, ya. Tapi kita satu aja cukup, ya. Nah, yang pertama, nah ini proposal tugas akhir. Nah, ini bisa Nah, ini jadi kan ini judulnya sudah ada, ya. Berarti di sini proposal tugas akhir ini nggak perlu, ya. Ini nggak perlu, kita hapus ini, nanti salah ini, ya. Nah, ini, nah, harusnya gini, nah gitu, ya, harusnya gitu. Jadi proposal tugas akhir. Nah, ini ukuran fontsnya atau hurufnya berapa ini? Nah, ini biasanya 14, ya, 14, ya, 14, biasanya 14. Nah, kalau analisis kan ini judul sama, ya, ini 14 biasanya. Nah, ini harusnya gini. Nah, untuk logo, nah ini ada ketentuannya. Nah, silakan dibaca, dilihat panduannya. Ini yang tugas akhir, ya, panduan yang tugas akhir. Nah, panduan tugas akhir kemungkinan nanti materinya per sesi Bapak kasih, ya, atau nanti sekaligus. Nah, selanjutnya ini tinggal nama disusun oleh nama, name, ya. Nah, ini
program studi dan fakultas sama teknik ini ya, seperti ini ya. Ini sudah benar. Jadi program dulu, baru fakultas, baru universitas, tempat dan tahun ya. Tuh. Nah ini ukurannya biasanya 16 kalau salah. Nah, ini 16. Udah betul. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke halaman kedua. Nah, ini nanti materinya akan Bapak kasih yang ini ya. Nah, ini sambil kita revisi. Nah, ini tinggal dilihat saja ya. Nah, ini persetujuan harus seperti ini. Nah, ini terus ada pengesahan ya. Pengesahan pembimbing sama ketua ya. Kalau ini penguji, jadi nanti ada penguji proposal ya. Penguji proposal 1, penguji proposal 2 ya. Nanti tapi penguji aja gak apa-apa. Terus nah ini gak perlu nih. Ini mungkin akibat tempel atau gimana ya. Nah, ini berarti itu gak perlu ya. Karena ini kan lembar pengesahan, gak perlu itu mungkin. Ya. Nah, di sini ada latar belakang. Jadi latar belakang itu apa? Ini latar belakang di sini kita pakai yang 1 ya di sini. Jadi 1 misalnya nih 1 harusnya. Nih ya, tinggal diluruskan nih. Luruskan. Nah, ini baru di sini yang A gitu ya. Nah, ini diganti sama A gitu. Boleh dipakai ini aja. Jadi B ya, ini. Saja ya. Nah, ini ganti A. A-nya A besar mungkin ya. Itu ya. Atau kalau pakai itu biasanya jangan pakai A ya, karena di atasnya 1 berarti 1.1 ya. Maaf salah tadi. Jadi 1.1 ya. 1.1. Nah, ini tinggal sejajarkan. Nah, atau lihat tadi buku panduannya ya. Ini biasanya sejajar dengan ini pendahuluan ini. Coba lihat ke atas. Jadi ini di sini juga nanti diperhatikan untuk kerapihannya biar nanti udah sesuai ya dengan buku panduannya. Nah, ini ya, ini tinggal dirapikan lah ini. Jadi ini sejajar gitu ya. Ini dirapikan tinggal saja nanti ya. Nah, ini latar belakang di sini. Jadi ya namanya latar belakang itu kita harus dari umum ke khusus, baru nanti ke tujuan ya. Tujuan tugas akhir kita mau bahas apa, mau seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, jadi yang tadi yang latar belakang ini kita harus ada umum, harus ada khusus, dan harus ada tujuan kita maunya kemana gitu ya. Dan di tugas akhir di sini yang latar belakang ini harus ada jurnal yang terkait ya. Jadi minimal lah ya 5 jurnal. Jadi di latar belakang ini coba dimasukkan 5 jurnal ya. 5 ini belum dimasukkan, ini baru kata-kata saja di sini ya. Jadi ini masih kurang ya. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah tinggal kasih kita titik 1.2 gitu ya. Ini tadi salah nih ya. Ya, tinggal disejajarkan, dirapikan gitu ya. Gitu ya. Nah, rumusan masalah di sini jadi mau apa gitu yang akan dibahas sesuai dengan judul. Nah, ini misalnya pemeriksaan map sensor di kendaraan dengan kode. Nah, ini ya. Jadi prosedur pemeriksaannya gimana gitu ya. Kedua, bagaimana pengaruhnya setelah diperiksa map sensor itu terhadap aliran massa udara di kendaraan. Jadi
ada ngaruhnya gitu, luas penampang pada map gitu ya, apa ini diperlebar atau dipersempit. Nah ini gimana gitu ya, apa ngaruh tidak gitu. Tuh. Nah ini untuk yang rumusan masalah. Di sini ada batasan masalah. Nah, batasan masalah di sini apa? Yang membatasi judul tersebut ya. Jadi jangan terlalu semuanya dibatasi ya. Justru kita mencari solusi ya, bukan mau dibatasi semuanya. Tapi kita jangan terlalu jauh ya, itu aja. Jadi ini yang pertama, satu prosedur ya pada kendaraan tersebut gitu ya. Terus prosedur pelepasan gitu ya. Ketiga, susunan dasar sistem EPI dan induksi udara. Jadi hanya itu yang akan dibahas ya. Jadi prosedur improvement pemasukannya, terus pelepasannya, sama dasarnya EPI pada sistem udaranya. Kan EPI itu banyak gitu ya, ada udaranya, ada bahan bakarnya, ada listriknya, terus ada komponennya. Nah ini dibahasnya satu saja pada udaranya, yaitu pada map tadi ya. Nah ini tujuan analisis. Nah itu apa tujuannya ya, gak langsung aja boleh ya, gak usah tujuan umum, tujuan ini gak apa-apa. Terus manfaat analisis, nah ini boleh dimasukkan ya. Nah selanjutnya sistematika penulisan seperti itu udah betul. Nah ini bab 1 ya, merupakan dari pembahasan tugas akhir, nah gitu kan ya. Bab 2, nah itu studi pustaka literatur yang memaparkan kajian tuh ya. Bab 3 memaparkan, jadi yang bab 2 itu materi ya, materi atau pustaka yang berhubungan ya dengan tugas akhir kita. Keenam, menguasai tentang metode ya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Nah itu. Keempat, biaya dan kegiatan. Jadi harus ada biaya di sini ya, biaya dan kegiatan. Jadi kita harus ada target. Kalau kita gak ada target ya beresnya sampai kapan gitu kan. Itu ya. Nah selanjutnya di sini ada tujuan pustaka ya, tinjauan pustakanya. Nah ini bila di sini. Ini kan disambung ya. Berarti di sana 1, berarti di sini udah 2 di sini ya. Nah ini 2. Nah gitu kan, 2 besar ya, 2 besar. Kalau tadi kan pendahuluan ya, baru ini tinjauan pustaka. Nah tinjauan pustaka di sini kita bisa memasukkan materi-materi yang akan kita bahas di sini. Nah ini materi pertama kita bahas map di sini gitu ya. Nah map dulu ya, baru di sini nanti proses analisis. Nah sebenarnya kalau lebih bagusnya itu kita bahas injeksinya dulu ya, EPI itu seperti apa sistemnya, sedikit saja ya, jangan terlalu banyak kan gitu, tapi dibahas gitu ya. Ini kan enggak langsung ke map, berarti ini kurang ya. Jadi tinggal masukkan sistem EPI nya dulu, baru nanti masukkan ke map. Nah udah masukkan ke map, nanti ngaruhnya ke EPI nya apa gitu ya. Nah ini dijelaskan mapnya apa gitu kan ya, per RPM. Nah ini masih kurang ya. Nah udah, itu baru di sini prosedur ya, di sini prosedur analisis. Nah prosedur analisisnya mau seperti apa, atau di sini metode penelitian lah ya, metode penelitiannya mau seperti apa. Mulai misalnya, nah ini kita buat flowchart. Nah silakan dipelajari tentang cara membuat flowchart, di mana belah ketupat, di mana persegi panjang, di mana jar genjang. Nah itu silakan dipelajari di metode penelitian ya. Nah ini karena bahasnya di sini masih, kenapa ini kasih kotak-kotak dan hanya satu dikasih jar genjang atau ketupat ya, maaf itu ketupat ya. Nah ini seperti ini flowchartnya ya. Nah selanjutnya ada analisis perhitungan di sini. Nah ini kita kasih contoh saja ya.
analis perhitungannya seperti apa. Nah, ini kita kan harus ada spesifikasi ya, sesuai dengan di sini. Jadi yang ini, yang flowchart ini, nah ini harus sama dengan ini yang akan kita teliti. Ini secara singkatnya ya, kalau ini secara jabarnya, jabarkan gitu kan. Nah terus sampai ke sini, nah ini dibahas dengan rumus-rumusnya. Jadi proposal ini ya sudah ada rumusnya ya, kalau bisa itu. Jadi kita tinggal aplikasikan nanti pas saat tugas akhir, tinggal kita pelajari gitu ya. Nah, apakah ada yang kurang atau salah rumusnya atau gimana? Nah ini tinggal kita pelajari. Ini cukup banyak ya. Nah kalau sudah ketemu nanti, nah ini analisisnya berapa nih konsumsinya gitu ya, berapa dayanya, berapa indikatornya, nanti kan itu ya yang dicari. Ini kan nanti torsi, daya, dan SFC ya, atau konsumsi bahan bakarnya itu ya. Nah ini nanti grafiknya, jika 7000 berapa, 800 berapa, 900 berapa gitu ya. Ini yang standar berapa gitu kan. Tadi yang mapnya setelah dimodifikasi jadi berapa, diperlebar atau dipersempit misalnya gitu. Nah itu harus seperti ini, ditabelkan baru nanti digrafikkan. Nah, ini sudah torsi, udah daya, udah SPC, ini udah bagus ya. Nah ini tugas ayatnya, ini sudah ada ini jurnalnya, silakan di download ya, jurnalnya di internet sudah ada ya, judulnya sama, tinggal dilihat saja ya. Nah ini grafiknya nanti harus seperti ini misalnya ya. Nah ini contoh saja, kalau sudah ada grafik tabel berarti itu udah bagus, itu si proposalnya itu ya. Nah kalau udah itu tinggal ke jadwal ya. Nah jadwal penelitian di sini harus ada target kita. Kita misalnya sekarang semester 7, tinggal 6 bulan lagi. Nah harus ada target selama 6 bulan itu mau apa, seperti apa. Nah harus seperti ini ya, meskipun ya keadaan belum tentu ya, tapi kita usahakan ya sesuai jadwal gitu ya. Jadi pembimbing juga ingat gitu, oh ini jadwalnya harus sampai ke sini gitu ya, oh jadwalnya sampai ke sini, jadi kejar target gitu. Tapi kalau kitanya lengah atau nyantai saja ya, sampai kapan gitu ya. Nah selanjutnya ke rincian perkiraan biaya di sini ya. Nah ini biayanya, kita beli apometer ya, kalau yang menggunakan di lab silakan ya, di lab mesin, tapi harus ada izin ya dari pengolah ya, Pak Dani ya, dari Bapak gitu. Itu tugas air itu kalian mengerjakan apa, harus ada izin gitu ya, harus ada surat dari Kaprodi gitu. Terus minjamnya apa saja, berapa lama, hari apa gitu ya, pembimbingnya siapa, nanti harus jelas gitu ya, supaya nanti bertanggung jawab gitu semuanya, tidak menyalahkan mahasiswa, tidak menyalahkan dosen, atau tidak menyalahkan staf, tapi semuanya berperan di sini untuk mendukung mahasiswa itu beres tugas akhirnya. Karena masih banyak nih mahasiswa yang angkatan lama 2016 belum lulus, 2015 juga mungkin masih ada ya, 2016, 2017. Nah ini udah mau beres nih harusnya nih. Ini pada kemana ya, mungkin lagi sibuk ya. Nah itu ya tentang rincian. Nah, rincian tadi pustaka udah ya, tadi pustaka. Nah ini pustakanya. Coba lihat di sini panduan pustakanya gimana ya. Kan nama belakang di depan kan gitu, seperti Wiranto Aris Manandar kan. Nama aslinya kan Aris Manandar Wiranto. Tahunnya apakah pakai koma atau pakai titik. Nah itu lihat di buku panduannya ya, Dr. Bakar ya. Nah itu harus ini ya, yang atas pakai koma, yang bawah pakai titik. Nah ini mana yang benar ya, Insinyur Philip. Nah itu apa, insinyur dibalikan atau enggak gitu ya, ya apakah insinyur Kristanto ya, atau insinyurnya di belakang atau gimana gitu. Nah itu harus ada kepastian ya. Tapi biasanya itu kalau gak pakai kurung itu biasanya tahunnya itu. Jadi Wiranto Aris Manandar kurung
ya, titik dulu, baru kurung titik, baru tanda kutip 2 judul gitu ya, judul, baru nanti edisinya berapa atau siapa penerbitnya gitu ya, misalnya jurnal A misalnya, terus kampusnya apa, ITB misalnya, terus tempatnya di mana, di Bandung misalnya. Itu yang satu pengarang. Gimana kalau yang 2, mana yang 3 gitu ya, atau yang banyak ya, atau banyak mana yang pakai singkatan ya, ICT ya, CT misalnya. Atau yang dari website bagaimana. Nah ini harus silakan dilihat di panduannya ya. Nah mungkin itu saja ya untuk materi kali ini tentang, nah satu lagi nih, biodata ya, biodata mahasiswa apa ya, kelas apa gitu ya. Nah, ini udah seperti ini ya, kalau bisa ya sama biodatanya dari kenapa tertarik ke mesin gitu ya, terus pernah kerja di mana, pengalaman di mana gitu, terus hal apa saja yang menarik di mesin gitu ya, kenapa mengambil judul ini, terus ingin capai seperti apa ya, banyaklah gitu ya, tapi paling tidak seperti inilah, ada biodata gitu ya. Nah ini proposal, ini sini Bapak jadikan sebagai UTS ya. Ini kan baru pertemuan ketiga ya, jadi silakan nanti dipelajari ya, terus nanti buat tugasnya, terus nanti dikumpulkan paling telat ya itu sebelum UTS. Jadi pas UTS kalian itu sudah ada proposalnya. Nanti setelah UTS proposal itu nanti Bapak periksa lagi benar atau tidak. Kalau sudah benar baru nanti ke PowerPoint gitu. Udah PowerPoint baru nanti ke presentasi ya. Nah itu untuk kedepannya ya. Jadi nanti Bapak ini buat video saja, Bapak akan masukkan nanti di link Sangabuana ya, link kuliah online ya, silakan di download di YouTube, boleh di download. Bapak nanti minta di subscribe nya ya, di like ya, di like dan subscribe nya. Dan nanti yang untuk kehadiran bisa di kuliah Sangabuana ataupun nanti komen di YouTube, boleh silakan ya. Nanti Bapak lihat siapa saja yang menonton misalnya. Nah itu ya, mungkin dari Bapak cukup sekian. Nah silakan nanti untuk yang tanya misalnya, gak ngerti misalnya, silakan dikirim email saja. Nanti Bapak kita bahas di video selanjutnya ya. Bapak akan bahas misalnya ini kurang ngerti gimana gitu ya. Ini sebenarnya gampang ya. Yang gak ngerti itu cara membuatnya itu yang susah. Kalau ini mah gampang ya, mau bahas ini mah. Nah itu cara membuatnya yang susah. Dah mungkin itu saja ya dari Bapak untuk kali ini. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.